Mohon maaf, kita lanjut ya. Tadi nomor 3 itu mal istihlaki dan mal isti'mali. Yang selanjutnya yang keempat, ini tadi kan pembagian harta. 1, 2, 3, dan 4, sekarang 4. Mal manqul dan mal ghair manqul. Al-mal manqul adalah segala harta yang boleh diangkut, dipindahkan, dan dibawanya dari suatu tempat ke tempat yang lain, seperti uang, harta perdagangan, dan dipindahkan. Al-mal ghairu manqul adalah sebaliknya, sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari suatu tempat yang lain, seperti tanah, rumah, dan lain-lain. Nomor 5, ain, harta ain dan dain. Al-mal al-ain adalah harta yang berbentuk benda seperti rumah, mobil, pakaian, dan lain-lain. Harta ain dibagi atas 2, yaitu harta ain dzat yang qimah dan harta ain ghair dzat yang qimah. Yang pertama, harta ain dzat yang qimah, yaitu benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta karena memiliki nilai yang dipandang sebagai harta. Harta ain ghairi dzat yang qimah itu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta, seperti sebiji beras atau tepung. Sekarang yang al-mal al-dain. Al-dain adalah sesuatu yang berada dalam tanggung jawab. Sekarang nomor 6. Harta berupa mal mamluk, mubah, dan mahjur. Mal mamluk adalah sesuatu yang masuk di bawah kepemilikan, baik milik perorangan maupun milik badan hukum, seperti pemerintah atau yayasan. Seperti berupa pemilikan. Mal mubah adalah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air di mata air, binatang buruan di darat, laut, pohon-pohon di hutan, dan buah-buahnya. Mubah itu kan boleh. Mal mahjur adalah sesuatu yang tidak boleh dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syariah. Ada kalanya benda tersebut berupa benda wakaf atau benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid, kuburan, dan lain-lain. Berarti milik umum lah, tidak bisa dimiliki sendiri. Selanjutnya, mal khos dan mal am. Mal khos adalah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain. Harta ini tidak dapat diambil manfaatnya atau digunakan kecuali atas kehendak atau seizin pemiliknya. Mal am adalah harta milik umum atau milik bersama. Semua orang boleh mengambil manfaatnya sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati bersama oleh umum atau penguasa. Itu mal am itu seperti mal mahjur ya. Milik umum. Mal mahjur tadi kan sesuatu yang tidak boleh dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain, kan, khususnya untuk masyarakat umum, berupa masyarakat wakaf dan masyarakat umum. Ini kan kan umum, milik umum. Bedanya ini berarti ini berupa wakaf atau benda yang khusus untuk masyarakat umum. Tapi masuklah malam. Semua orang boleh mengambil manfaatnya sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati. Lanjut. Nomor 8. Harta yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi. Harta yang dapat dibagi ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi, misalnya beras, tepung, dan lainnya. Harta yang tidak dapat dibagi adalah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi. Misalnya gelas, kursi, meja, mesin, dan lain-lain.
Nomor 9. Harta pokok dan harta hasil. Harta pokok adalah harta yang mungkin darinya terjadi harta yang lain. Harta hasil adalah harta yang terjadi dari harta yang lain. Pokok harta itu disebut modal, misalnya uang, emas, dan lainnya. Contoh harta pokok adalah harta hasil. Oh, ini tadi contoh harta pokok. Contoh harta pokok itu adalah uang, emas, dan lainnya. Dan harta hasil contohnya ialah bulu domba yang dihasilkan dari domba. Ya, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan harta adalah segala sesuatu yang dimanfaatkan kepada sesuatu yang legal menurut hukum syara atau hukum Islam, seperti jual beli, pinjaman, konsumsi, dan hibah atau pemberian. Jadi apapun yang digunakan manusia dalam kehidupan dunia merupakan harta. Segala sesuatu yang ada di dunia itu adalah harta. Pandangan Islam terhadap harta ialah pandangan yang tegas dan bijaksana, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan harta sebagai hak miliknya. Kemudian harta ini diberikan kepada orang yang dikehendakinya untuk dibelanjakan pada jalan Allah. Nah, tadi keseimbangan antara dunia dan akhirat. Karena di dunia ya butuh harta, kalau di akhirat butuhnya pahala. Nah, di dunia harta itu untuk kelangsungan beribadah juga. Kalau sholat butuh harta, butuh pakaian. Kalau haji butuh harta, butuh uang untuk mendaftarkan haji. Haji kan 25 juta. Alhamdulillah saya sudah daftar. Sekarang kalian yang belum daftar, mungkin ada yang daftar, ada yang belum, silakan. Selanjutnya, harta yang baik adalah harta jika diperoleh dari yang halal dan digunakan pada tempatnya. Harta menurut pandangan Islam adalah kebaikan, bukan suatu keburukan. Oleh karena itu, harta tersebut tidaklah tercela menurut pandangan Islam. Dan karena itu pula Allah rela memberikan harta itu kepada hambanya, dan kekayaan adalah suatu nikmat dari Allah, sehingga Allah SWT. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.